Persiapan kemerdekaan. Persiapannya sudah dilakukan sejak 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Di tanggal ini dibentuk BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbitsu Sakai. Badan ini diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Sebagai persiapan BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang dikemukakan oleh Mr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno. Itulah mengapa tiap 1 Juni sekarang kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 22 Juni tahun 1945 dibentuk panitia kecil sebanyak 9 orang, yaitu disebut juga panitia 9, dan mematangkan konsep Pancasila. Hasilnya dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sidang kedua dilakukan pada tanggal 10 sampai 14 Juli tahun 1945 menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya atau preambul. Rumusan Piagam Jakarta diantaranya: 1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada kalimat pertama ini mendapat tentangan karena dianggap hanya mengikat rakyat beragama Islam, tidak seluruh rakyat Indonesia. Kalimat ini lantas diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang. Berita kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua yang tengah terjadi saat itu ternyata juga membawa dampak buruk bagi Jepang. Salah satunya adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki di tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat lewat radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, golongan muda ini mengadakan rapat di Pegangsaan Timur. Rapat ini dipimpin oleh Chairu Saleh dan menghasilkan keputusan yang menjadi dasar proklamasi Indonesia. Hasil ini disampaikan kepada Bung Karno oleh Wikana dan Darwis. Namun terjadi perbedaan pendapat. Setelah beberapa rapat, akhirnya golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno keluar kota agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini, Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat oleh para pemuda mereka. Dijemput pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat pagi oleh rombongan golongan muda. Mereka diasingkan karena meminta para pemuda untuk sabar dalam mengumumkan proklamasi. Sementara itu, di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI di Gedung Pejambon 2. Ahmad Subarjo yang saat itu mencari keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta pun diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Akhirnya Subarjo berjanji dengan jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan itu akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dilepaskan. Perumusan naskah proklamasi. Dari Rengas Dengklok, rombongan tiba kembali di Jakarta pukul
23.30 WIB. Pasti kamu kebayangkan bagaimana lelahnya perumusan naskah proklamasi. Dari Rengas Dengklok ini, rombongan tiba kembali di Jakarta pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di rumah masing-masing. Setelah itu, Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda. Sesuai dengan usulan Ahmad Subarjo, walaupun orang Jepang, Laksamana ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau memberi jamin keselamatan. Sebelum merumuskan naskah proklamasi, Soekarno dan Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Sayangnya, tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang yang sudah menyerah kepada sekutu, sehingga mereka tidak dibolehkan untuk mengubah keadaan politik di Indonesia sampai kedatangan sekutu. Akhirnya Soekarno dan Hatta memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran Soekarno. Kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran Ahmad Subarjo dan kalimat terakhir merupakan sumbangan pemikiran Hatta. Teks itu kemudian diberi saran dan sedikit perubahan oleh Sukarni, lalu diketik oleh Sayuti Melik. Terakhir Sukarni memberi usulan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, dan pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Pada pembacaan teks proklamasi ini akan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur. Demikian mengapa? Karena Bung Karno merasa jika diadakan di tempat yang luas dan ramai, hal itu dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dan pihak militer Jepang. Kemudian ia mengusulkan untuk menyelenggarakan proklamasi di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia semakin dekat. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di rumah Insinyur Soekarno. Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor pers BM Diah untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sudanso Latif Hendra Diningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno menunggu kedatangan Bung Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara dimulai. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dengan bantuan Sudanso Hendra Diningrat. Bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati. Bung Karno. Upacara bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati, istri Bung Karno. Upacara berlangsung syahdu karena tanpa dikomando para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Penyebar luasan berita proklamasi Republik Indonesia. Berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor berita Domei. Mendengar berita ini, pihak Jepang melarang penyiaran berita proklamasi itu. Kemudian pada tanggal 20 Agustus tahun 1945, alat pemancar di Domei diputus dan disegel sehingga pengawalnya dilarang masuk. Tanpa kehilangan akal, para pemuda kemudian membuat alat pemancar baru yang mereka ambil dari alat pemancar dari kantor berita Domei. Alat pemancar ini dibawa ke Menteng dan berita tersebut segera disiarkan ke seluruh Indonesia. Selain dari radio, penyebaran berita proklamasi dilakukan lewat pers dan surat selebaran. Hampir seluruh
Harian Jawa pada tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Hampir seluruh harian Jawa pada tanggal 20 Agustus tahun 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.